nama saya Rosna Mistika Bituleo dari kelas PBB 1B dengan NIM 0401217757 asal Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayuardi dari kelas PPB 1A dengan NIM 0401217715. Saya berasal dari Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nama Sri Puji Lestari dari kelas PPB 1B dengan NIM 0401217759 asal Kota Lumajang, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Didios Armindo Tiroputer BS, kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 1A, NIM 04.01.21.700. Saya berasal dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Husna, kelas PBB 1B, NIM 0401217752 asal Kabupaten Jombang. Perkenalkan, nama saya Rehan Maulana Ramadan dari kelas PBB 1A dengan NIM 0401217720. Saya berasal dari Kabupaten Malang. Perkenalkan, nama saya Sinta Ulfina Dasari dari kelas PBB 1A dengan NIM 0401217723. Asal saya dari Trenggalek, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Gervasis Leonard Eleni dari kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 1B, NIM 04.01.21.740. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Karisma Oktamila, kelas PBB 1A, NIM 0401217711. Asal saya dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Hernan Dian Putrato. Saya dari kelas PPB 1B dengan NIM 0401217742. Saya berasal dari Kota Blitar, Jawa Timur. Dan sementara itu ada penambahan 9 warga Jawa Barat terpapar COVID-19 varian Omikron yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Untuk mengupdate informasi terkini terkait kasus COVID-19 varian Omikron, kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di RSDC Wisma Atlet. Selamat pagi, Dika. Oke, Dika, saat ini bagaimana perkembangan terbaru dari pasien COVID-19 yang terindikasi Omikron yang dirawat di RSDC Wisma Atlet? Ya, selamat pagi Aldi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat ini ada 1.304 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kemayoran, Jakarta Pusat, dan jumlah itu adalah hasil penambahan dari 142 kasus yang... Persatuan Indonesia bersatu menghadapi era pandemi COVID-19. Alasan kita mengambil tema ini yaitu kita akan dapat mengatasi pandemi COVID-19 apabila kita dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan tetap berada di rumah, tidak bepergian, dan menjauhi kerumunan. Dampak COVID-19 dalam dunia pendidikan, terutama bagi kita sebagai pelajar, ialah berubahnya sistem pendidikan dan media pembelajaran yang semula offline atau tatap muka secara langsung menjadi pembelajaran secara online. Hal ini tentu saja menyebabkan pelajar seperti kita sulit untuk memahami pelajaran yang diberikan karena tidak adanya interaksi langsung antara guru dan murid sebagaimana mestinya. Hal ini tentu saja dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Meskipun belum adanya penelitian yang mengatakan bahwa pembelajaran secara online ini tidak efektif, namun dalam realitanya banyak guru dan murid tidak setuju dengan adanya pembelajaran secara online atau daring ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menerapkan sila yang dapat dilakukan dengan cara selalu berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini akan segera berakhir dari dunia. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan fondasi terbesar dalam aspek kehidupan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil
dan beradab, yakni menekankan sikap tenggang rasa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, sehingga muncul rasa kemanusiaan manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nasionalisme merupakan perasaan satu sebagai sebuah bangsa, satu sebagai warga negara Indonesia. Tumbuhnya rasa saling mencintai sesama, cinta tanah air dan bangsa. Di sisi lain, rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong juga mendasari sifat persatuan Indonesia. Dalam konteks situasi pandemi ini, tentunya kita butuh rasa nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kepatuhan warga negara pada pemerintah menjadi langkah preventif dalam menghadapi virus yang saat ini sedang terjadi. Dengan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial adalah salah satu cara agar meminimalisir penyebaran COVID-19. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks ini, sikap adil kepada sesama, menghormati hak orang lain, sifat saling menolong dan menghargai sesama, dan melakukan pekerjaan yang membantu untuk kepentingan bersama adalah hal yang perlu dilakukan, terutama dalam masa pandemi COVID ini. Dalam era pandemi COVID saat ini, tentunya nilai-nilai Pancasila memberikan lebih penyadaran spiritual bagi kita, menumbuhkan nilai empati, tenggang rasa, dan kita bagi sesama, menjadi berkat bagi persatuan bangsa Indonesia, menjadi penyejuk untuk kita dalam berkehidupan negara dan masyarakat, dan memberikan keadilan serta kesejahteraan dalam berkehidupan negara. Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasanya bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama serta bersatu. Pandemi COVID-19 merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa Indonesia agar kita mampu mengembalikan kondisi negara. Untuk gotong royong itu jadi konten kreator di acaranya Pekan Kebudayaan Nasional Australia untuk membantu kontingen Indonesia. Termasuk bantu nyaring informasi supaya nggak ada informasi bohong, informasi palsu, nggak ada hoax. Belajar kelompok, karena kan di sini yang dinilainya bukanlah individu, tetapi hasil dari kerjasama itu sendiri. Jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. I'm sure we can overcome COVID-19 together. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Tidak perlu berlari untuk mengejar mimpi, santai tapi pasti. Stay safe and stay at home. Jangan jadikan pandemi sebagai suatu alasan untuk berhenti berkarya. Jangan lupa prokes ya guys. Tetap tersenyum walau pakai masker.